tuliskan kenangan tentang satu menemukan dirimu, tentang apa yang membuatku mudah berikan hatiku padamu. Habis sejalan untuk menceritakan sakitmu, tak berapa panjang puisi ku menularkan cinta kita. Tapi saya janji sama Anda semua, kalau dengan izin Tuhan saya menjadi gubernur, saya akan kembali ke sini ketemu Anda untuk menghabiskan lagu Star. Setuju? 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 Melodi bisa beri, tolong beri. Mari kita bersyukur dengan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan dan rahmat-Nya kita pada kita semua hari ini dalam keadaan sehat. Perasaan yang sejuk dan gembira kita bertemu bersama. Apalagi saya tentu di Toraja ini dan tak Toraja, saya harus mendahulukan terima kasih orang Toraja. Terima kasih banyak orang Toraja, karena saya adalah salah satu-satunya calon gubernur yang didukung dan diusung oleh rakyat. Dan kalau tidak ada orang Toraja yang memberi dukungan kepada saya melalui dukungan KTP, maka tidak mungkin saya berdiri di hadapan Anda sebagai calon gubernur Provinsi Sulawesi. Terima kasih orang Toraja. Oleh karena itulah, maka karena saya didukung dan diusung oleh rakyat, maka tidak mungkin saya tidak bekerja keras untuk rakyat di Sulawesi Selatan. Saya yakin dan percaya bersama Andi Pusaka, ketika didukung oleh rakyat, maka ketika Tuhan memberikan izin,
saya menjadi gubernur dan wakil gubernurnya Pak Andi Musyaka, maka insya Allah tidak akan saya permalukan rakyat di Sulawesi Selatan yang telah memberikan dukungan. Tapi saya yakin yang ada di dalam ruangan ini, di dalam ruangan ini sebagian besar adalah semua yang datang di sini tentu belum memilih dan mendukung Iksan Yassin Limpo dan Andi Musyaka. Bapak dan Ibu sekalian, datang di sini adalah mau mendengar apa yang mau disampaikan dan apa programnya yang terlalu. Apa yang menjadi komitmennya dengan rakyat ketika dia menjadi gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah Anda dengar, barulah nanti saya minta komitmen kita semua. Kalau kita setuju, putuskanlah untuk memilih Iksan Yassin Limpo dan Andi Musyaka. Oleh karena itulah maka ada 8 jenis program strategis yang ada di Sulawesi Selatan yang akan kita bawa sebagai sebuah misi mensejahterakan Sulawesi Selatan. Tetapi yang akan saya bahas adalah program yang merupakan prioritas yang unggul. Karena waktunya tidak cukup, maka ada 2. Sulawesi Selatan, apalagi Toraja, adalah sangat berkesesuaian dan membutuhkan program nomor 4. Kenapa saya bilang begitu? Karena program yang dibawakan dan misi yang dibawa oleh Iksan Yassin Limpo dan Andi Musyaka adalah program peningkatan kualitas pendidikan yang berani satu-satunya calon gubernur yang berani menyisihkan APBD provinsi 1,5 triliun per tahun hanya untuk pendidikan. Pertanyaannya adalah 1,5 triliun itu untuk apa? Di pendidikan itu apa yang kami dapatkan dari rakyat? Apa yang didapatkan untuk anak cucu saya? Apa yang akan diterima oleh anak cucu saya? Apa manfaatnya bagi anak cucu saya? Apalagi di Toraja ini, manfaat dari anak cucu kita yang dijamin oleh calon gubernur nomor 4 adalah mulai dari SD, SMP, dan SMA dan SMK, jaminan anak cucu kita semua yang ada di Sulawesi Selatan pasti bisa bersekolah dan selesaikan sekolahnya sampai dengan SMA tanpa harus ada biaya dan pungutan. Kenapa biaya dan pungutan dipisahkan? Karena saya tahu di Toraja itu, Toraja kalau punya anak lebih dari 2, penghasilan pas-pasan belum tentu anaknya bisa selesai sampai SMA. Betul? Kenapa? Karena mahal biaya pendidikan di Toraja. Maaf kalau saya harus bicara seperti itu. Bahkan buku masih Anda beli. Bahkan ada uang iuran per bulan yang harus Anda bayar. Bahkan ada uang tulis ijazah yang harus Anda bayar.
Bahkan ada uang perpisahan. Betul? Betul? Jangan ragu-ragu, karena sebentar saya jelaskan. Guru dan kepala sekolah, ketua komite tidak akan marah. Saya yakin. Besar sekali biaya pendidikan di sini. Belum lagi ada 4 seragam sekolah menjadi beban anak cucu. Saya tidak tahu harganya di Toraja. Untuk seragam anak-anak kita yang 4 putih abu-abu, olahraga, pramuka, dan satu lagi apa? Siapa lagi satu? Apa? Satu? Di belakang apa? Belakang apa? Situ apa? Satu lagi apa Pak? Belakang. Saya tes itu apakah Anda dengar dan mengikuti saya punya. 4 baju seragam menjadi beban saudara-saudara. Oleh karena itu 1,5 triliun itu adalah menyisihkan dan memberikan jaminan bahwa anak cucu kita tidak lagi perlu ada biaya pendidikannya dan tidak perlu ada pungutan-pungutan dari sekolah, karena ada jaminan dari nomor 4. Kalau kami menjadi gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, maka 1,5 triliun itu akan masuk untuk mengambil alih beban biaya pendidikan dari rakyat menjadi beban biaya pendidikan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Apa jaminannya Pak Isa? Jaminannya adalah nomor 4 akan mengeluarkan kartu rakyat sejahtera. Kartu rakyat sejahtera ini wajib dipegang oleh semua orang tua siswa se-Sulawesi Selatan. Dibayar atau tidak? Tidak dibayar. Gampang dapatnya atau tidak? Gampang dapatnya. Karena secara otomatis anak yang terdaftar di sekolah, orang tuanya harus menerima kartu rakyat sejahtera. Untuk apa kartu rakyat sejahtera ini? Kalau ada pungutan-pungutan, ada biaya-biaya sekolah yang diminta oleh kepala sekolah, guru, ketua komite, maka perlihatkanlah kartu rakyat sejahtera ini bahwa saya sudah punya kartu rakyat sejahtera. Semua biaya-biaya pendidikan dan pungutan dari komite silahkan tagih Pak Gubernur, karena Pak Gubernur yang akan bayarnya. Setuju? 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 Mil kami bisa lebih. Saya juga punya cara untuk bisa bagaimana mengatasi yang namanya pendidikan. Apa benar Pak Isan kalau begitu semua calon gubernur bisa berjanji seperti itu? Memang semua calon gubernur bisa berjanji, tapi ingat, baru bisa terwujud kalau ahlinya yang menjadi gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Yang menjadi siswa di Sulawesi Selatan tidak boleh lagi tidak menyelesaikan SMA-nya dan tidak boleh orang tuanya berpikir lagi tentang biaya pendidikan anak cucunya di SD, SMA, SMP, dan SMA. Inilah pendidikan yang formal. Apalagi programnya Iksan Yassin Limpo dan Andi Musafar melalui kartu rakyat sejahtera. Kartu rakyat sejahtera ini
juga bisa dipakai untuk masuk dalam rumah produktif. Rumah produktif juga menyiapkan, dan kartu rakyat sejahtera ini juga berlaku untuk kelompok-kelompok tani, kelompok-kelompok ternak yang akan mendapatkan bantuan-bantuan dari tingkat provinsi. Dan kartu rakyat sejahtera ini juga bagi para penganggur-penganggur, bagi ibu-ibu yang sudah punya waktu, anaknya sudah besar, dan bagi mereka anak-anak kita yang selesai tamat di SMA dan SMK tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, maka dia berlaku kartu rakyat sejahtera untuk mendapatkan masuk dalam rumah produktif 75 jenis keterampilan di dalam rumah produktif. 75 jenis keterampilan di rumah produktif itu gratis, tidak ada biaya. Rumah produktif itu sama dengan puskesmas. Hanya puskesmas, orang sakit yang datang ke puskesmas, temui dokter di sana, dikasih resep, dikasih obat, mudah-mudahan bisa sembuh. Tapi kalau rumah produktif bukan untuk orang sakit, rumah produktif itu adalah bagi orang-orang penganggur. Di Toraja ini banyak penganggur atau tidak? Banyak atau tidak? Saya yakin bahwa akan lebih baik Sulawesi Selatan, dan saya akan bisa bawa lebih baik dari yang dicapai Pak Sarul. Kenapa? Karena kalau kecerdasannya Pak Sarul dengan saya digabungkan jadi satu, maka pasti Sulawesi Selatan akan lebih baik. Betul? 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 Karena saya adalah calon gubernur yang paling dekat dengan Pak Sarul di antara calon gubernur yang lainnya. Jadi saya bisa bertanya sama Pak Sarul, seperti apa perencanaan Pak Sarul membangun patung Yesus di atas? Apakah cuma begitu atau ada perencanaan lain di bawahnya seperti yang dikatakan lalu? Pasti ada. Tapi belum sempat dibangun oleh Pak Sarul. Itulah gunanya Ihsan menjadi gubernur, karena saya bisa tanya Pak Sarul apa maunya ini, saya akan lanjutkan dan mungkin akan lebih baik kalau terlalu. Karena jalur pariwisata harus bisa menambah stop over para wisatawan di Toraja dan Toraja Utara. Mohon dukungan kita semuanya dengan keluarga kita, tetangga kita semuanya. Bantu saya untuk mewujudkan apa yang saya janjikan kepada kita semua dengan coblos nomor 4, sehingga saya bisa memenangkan pemilihan gubernur tanggal 27 nanti. Dan insya Allah saya dilantik menjadi gubernur Provinsi Sulawesi Selatan atas dukungan rakyat, khususnya di Kabupaten Toraja ini dan Toraja. Selama ini yang saya kenal, karena saya selalu memegang strategi pemenangan Pak Sarul, selalu menjadi penentu kemenangan. Orang bisa jadi gubernur kalau didukung sama orang Toraja. Jangan salah, orang bisa jadi gubernur di Sulawesi Selatan, bisa menang jadi gubernur kalau orang Toraja. Oleh karena itu, jangan sampai kita dipecah-pecah. Keluarga Yasin Limpo dengan orang Toraja itu sudah satu ikatan yang susah dipatahkan dan diputuskan oleh orang di mana-mana. Kalau ada yang masih meragukan itu, sampaikan kepada yang meragukan. Bukankah masih ada lapisan keduanya adalah gubernurnya adalah Ihsan Yassin Limpo di situ, calon gubernur. Kalau ada apa-apa dengan orang Toraja dengan Ihsan Yassin Limpo,
mahasiswa yang akan bisa memberitahu kepada saya dan menegur saya. Yakin dan percaya bahwa apa yang dilakukan 10 tahun oleh Pak Gubernur, khususnya stabilitas keamanan dan stabilitas politik di Sulawesi Selatan, pasti dilakukan tertegak teguh dengan saya. Sweeping KTP yang 10 tahun dimainkan oleh Pak Sahrul di Jambi, tentu juga akan saya jaga dan sampai terjadi. Melukuni bisa beri oleh salam saya buat keluarga semua di rumah, salam hormat saya kepada seluruh tetangga. Saya mohon dukungan kita semua masyarakat di Toraja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Andi Natasha Topan Odam, cucu keponakan kita untuk masa depan Sulawesi Selatan yang lebih baik. Kita coblos semua. Baik, terima kasih semuanya. Mohon maaf segala kekurangannya dan kepada teman-teman. Salam buka, salam buka. Ya, 4 lagi, 4. Bayangkan tangan tidak lengkap, Pak. Angkat tangan. Mantap. Boleh semua lah.